setiap hari dunia berteriak, akulah realitas satu-satunya. Kita jadi takut, kita jadi cemas, kita jadi khawatir, kita stres saat karir goyah. Kalau ada orang tidak suka sama kita, kita langsung takut. Tetapi Asaf berkata, no, itu semua seperti mimpi. Kalau kekayaan, kebahagiaan, dan kekuatan yang kita miliki, serta kita banggakan hanyalah di dunia yang fana itu, Asaf mau ngomong itu seperti mimpi. Besar apapun itu semua akan lenyap, binasa. Saudara, segala sesuatu di hidup ini akhirnya akan diambil daripada kita. Semua harta, semua cinta, semua hal indah yang kita miliki satu persatu pasti akan lenyap dalam tempat kudus Tuhan. Kita memiliki perspektif yang baru. Yang setuju katakan amin. Ya. Mau gak saudara punya perspektif yang baru? Kita realize bahwa ternyata ngapain ya aku kok iri sama mereka. Hidup orang fasik itu sementara dan sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi hidup orang beriman itu kekayaan kekal di dalam Tuhan. Asaf sadar orang fasik sekuat apapun, cepat atau lambat, semua yang mereka banggakan akan lenyap. Dan bisa kita banggakan. Dan itu yang dirasakan Asaf. Asaf seorang pemimpin ibadah. Tapi waktu dia jujur datang dalam doa, waktu dia mulai melihat perspektif kekekalan, sadar dia begitu parah hatinya. Tapi pada saat yang sama dia melihat bagaimana Tuhan tetap mengasihi, bagaimana Tuhan tetap di dekatnya, bagaimana Tuhan tetap memegang tangannya. Inilah kasih karunia. Saudara, seorang Kristen adalah orang yang berani berkata, ya benar, aku sering egois, aku sering tidak mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tetap ada di dekatku. Ya benar, aku sering memanfaatkan Tuhan, tapi Tuhan tetap memegang tanganku. Inilah definisi orang yang ngerti Injil. Dia bukan orang yang sempurna. Dia orang yang berani mengakui kebobrokan hatinya, yang mungkin bisa sering iri, marah, dan egois. Tapi dia juga tahu Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan tetap mendekati kita. Tuhan tetap mencari kita. Tuhan tetap memegang tangan kita. Tuhan tetap memberi kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Itulah yang Asaf alami. Itu juga yang kita alami. Dialah pengantara kita. Di salib Yesus berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perhatikan di sini. Yesus ditinggalkan supaya kita tidak pernah sedetik pun tinggal. Yesus, perhatikan, kehilangan tangan Bapa supaya kita tidak pernah kehilangan tangan Bapa. Tangan Bapa terus memegang tangan kita selamanya. Dia menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Karena itu siapapun kita, apapun dosa, saat kita datang kepada Allah through Jesus, Dia akan memegang tangan saudara. Tidak peduli seberapa gelap lembah hidup kita, tangan itu tetap menggenggam. Itulah anugerah, itulah arti sejati masuk ke sanctuary. Saudara, seringkali kita ngerti konsep ini, tetapi seringkali kita tidak mengalami ini. Karena ada masih menganggap Tuhan orang ketiga. Dia, Tuhan. Tapi maukah saudara hari ini mengubah Dia menjadi Engkau, Tuhanku. Engkau, Gembalaku. Melalui karya salib, Yesus Kristus menjadi korban sempurna yang membuat kita tetap bisa digenggam oleh tangan Allah. Bagi saudara dan saya, bagi kita hari ini, sanctuary bukan lagi bait di Yerusalem. Itu digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus.